العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah al-mahmud fi kulli lisan wal ma'bud fi kulli zaman wal maqsud fi kulli makan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi walad adnan wa ala alihi wa sahbihi dzawil majdi wal irfan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tamla khaiza innallahi nura wa takunu lana wa li hadhil jamaah wa lil mu'minina farajan wa farhan wa surura wa sholli wa sallim tasliman katsira. Allahumma ya fattah wa ya alim ya fattah wa ya alim ya fattah wa ya alim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman kaifa nunajika arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi وافتح لنا أبواب رحمتك وأبواب كل شر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية القبول وتمام كل شيء خير المهون ولنة الفتوح والمنه والرسخ وتوبة النصوص صلاح الجسد والروح خصوصا صاحب هذا الكتاب شيخ أبو بكر بن سالم الحسن وأوصل وفران الله إلى درجة من الجنة علينا من بركاتهم وعلومهم وأنوارهم وأسرارهم ونفعنا بالدين ودون الله خيرا. وأن الله يرنا والدينا وسادنا وشأنهم وعلينا أحبابنا المحبوبين وجميع إخواننا أخواتنا أبنائنا وبناتنا وزوجنا المصفونا بالدول من أصلح أبينا ولهذه الجماعة أن الله يرضنا وإياهم بالصحة والعافية والسلامة والسعادة والبركة والسكينة بجاه ساكن المدينة ثم إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حضرات الأساتذة والحجاج المكرمين والأباء المحترمين, segenap para hadirin jamaah Masjid Quba, khusus segenap Dewan Kemakmuran Masjid dan Yayasan serta para guru, para hujjaj, para orang tua kami, mudah-mudahan kita semuanya hadir nantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barakahnya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kan rahimakumullah, alhamdulillah petang hari ini di Ahad ketiga ya, kita jumpa kembali untuk senantiasa menjaga istiqamah majelis mujahadah kita melalui kajian-kajian tasawuf dan juga kita selingi dengan fikih. Dan sore ini
saya bawakan kitab Miftahus Syara'ir wa Kanzud Dakhair karya Syekh Abu Bakar bin Salim yang hari ini diselenggarakan haulnya, Haul Akbar Fakhrul Wujud 455 tahun. Ada satu nasihat beliau yang baik untuk kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafadhala lana bihi wa bi barakatil ghafaril masyayikhin amin. Jadi menjelang haulnya itu cukup banyak kalam beliau bersebaran di media sosial itu, antara lain adalah bisa kita jumpai dalam halaman 10 kitab ini. Itu beliau mengatakan man jalasal akhyar hadhiya bil ma'arif wal asrar. Siapa orang yang senantiasa duduk bersama orang-orang pilihan, orang-orang baik, maka akan dianugerahkan pengetahuan-pengetahuan dan rahasia-rahasia. Wa man jalasal asyrar istahaqqal 'ar wan nar. Dan siapa orang yang duduk dengan orang-orang yang kurang baik, maka dia berhak mendapatkan kehinaan dan neraka. Nauzubillah wal a'yadzubillah. Itu yang menyebar menjelang haulnya beliau, itu banyak kita jumpai di media sosial. Namun sore ini kita bacakan satu halaman berikutnya, yaitu halaman 11. Beliau menyatakan wa qauluhu as-sa'idu man as'adahu Allah bila illatin. Orang bahagia itu adalah orang yang Allah bahagiakan dia bila illatin, tanpa illat, tanpa sebab. Wa syaqiyyu man ashqahu Allah bila illatin. Dan orang yang buruk, ya, orang yang celaka, orang sengsara, itu adalah orang yang Allah sengsarakan dia juga tanpa illat. Ya, jadi orang bahagia itu orang yang Allah bahagiakan tanpa illat, tanpa sebab. Orang sengsara adalah orang yang disengsarakan oleh Allah juga tanpa illat, tanpa sebab. Hadza kalamul haqiqah. Ini menurut kalam al-haqiqah. Ya, kalam tasawufnya lah gitu. Ya. Tapi beda dengan kalam syariah. Ya. Wa amma kalamu syariah, dan adapun kalam syariah itu yang namanya as-sa'idu man as'adahu Allah bil amali shalihah. Orang bahagia itu adalah orang yang Allah bahagiakan dia dengan sebab, adalah sebabnya amal-amal soleh. Ya. Jadi tingkatan kita tingkatan syariat nih. Ya, tingkatan kita tingkatan fikih gitu. Jadi fikihnya dibenerin. Kalau pengen bahagia, benerin amal soleh, gitu. Jadi nggak bisa kita ngikutin tuh orang-orang tingkat tinggi hakikat itu, ya. Nggak amal lu gitu, nggak ibadah lu. Ya udahlah, udah terserah Allah. Kalau Allah mau bahagiakan saya bahagia. Kalau Allah mau sengsarakan saya sengsara, gitu kan? Tanpa illat, nggak bisa. Ya, itu mah kalamnya hakikat. Jadi kalau kalamnya syariat, ya ada sebabnya, ada illatnya. Kalau pengen bahagia, maka illatnya adalah amal sholihah, amal-amal soleh yang kita laksanakan. Wa syaqiyyu, dan orang sengsara itu adalah man ashqahu Allah bitarkil amali sholihah. Orang sengsara itu ya orang yang meninggalkan amal soleh. Apa sih itu sa'id, bahagia, dan syaqi, sengsara itu? Asyaqiyu man atba'a nafsahu hawa-hawahu. Orang sengsara itu orang yang senantiasa ngikutin dorongan nafsunya. Ya. Orang sengsara orang senantiasa ngikutin dorongan nafsunya. Wa sa'idu, sementara orang bahagia adalah man khalafa nafsahu wa hawahu. Orang bahagia itu adalah senantiasa menolak atau melawan daripada dorongan-dorongan nafsunya. Wa rahala 'anil kauni ila rabbih, dan dia akan segera meninggalkan dunia, ya, meninggalkan dunia ila rabbih, menuju Tuhannya. Wa asbaha wa amsa mutabi'an li sunnati nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
dan dia hidup di pagi hari, di sore hari, senantiasa ngikutin sunnah baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kita tutup bacaan kita sore hari ini dengan wa qaulu aidan, perkataan beliau juga, nasihat beliau juga, falahuka fi sakhatika ala nafsika, keberuntunganmu, kemenanganmu ada pada murkamu, ala nafsika, atas nafsumu. Kemenanganmu, keberuntunganmu ada pada kemurkaanmu terhadap nafsu. Sebaliknya wahalakuka fi ridhaka an nafsika, dan kebinasaanmu, kehancuranmu, kegagalanmu dalam hidup itu ada pada ridhomu, ngikutin, ya ikutanmu kepada nafsika, hawa nafsumu. Fakun sakhitan 'alaiha, maka hendaklah jadi orang yang senantiasa murka akan nafsumu, ya, la radiyan anha, dan bukan malah ridho, rela, ya, daripada nafsumu, ya, wal iyadzu billah. Wallahu alam bisawab, ya. Saya kira mudah-mudahan hadirin sekalian bisa menyimak dan bisa memahami apa yang tadi saya bacakan, yang pada intinya adalah semua kita ini cita-citanya kan sama. Sama bagaimana kita ingin menjadi orang-orang bahagia. Kan gitu kan? Betul kan kira-kira? Ini ada depan saya orang bahagia apa orang sengsara ini? Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau pengen bahagia, urutannya begini nih. Kan kita sudah berkali-kali, ya, mondar-mandir ke sono kemari ngerayain mulut Nabi kan gitu kan. Sudah mulai ujung-ujung nih, ya, walaupun masih ada beberapa waktu ke depan, ya, agenda tugas, ya, muludan masih ada ini. Tapi setidaknya karena mengingat waktu yang terus berjalan, sudah di penghujung Rabiul Akhir, ya, sebenarnya di mana kita menghadiri Maulid Nabi, kesimpulannya cuma 3. Satu, ada namanya masa nubuwah, masa kenabian, yaitu 2000 tahun sebelum Adam tercipta. Melalui nurnya Nabi kita itu sudah jadi Nabi. Itu satu. 2, bi'tsah. Bi'tsah itu masa utusan. Usia Nabi 40, kabarnya di ayat 40. Usia 40, ayat 40. Di surah yang sama, sebelum kita nanti ke depan lagi tambah kira-kira 19 ayat, baru ketemu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ayat perintah sholawat, ya. Itu bi'tsah yang kedua. Yang ketiga ada namanya risalah. Nah, risalah itu apa? Ya, yang dibawa oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu sekarang kita ngelanjutin, ya, ngelanjutin perjalanan hidup kita ini dengan menghidupkan dan menjalankan risalah, ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih yang dibawa baginda Rasulullah? Berasal daripada Allah itu kagak lain. Secara garis besarnya, ya, adalah la ilaha illallah Muhammadur, la ilaha illallah itu iman, Muhammadur Rasulullah itu ilmu dan amal soleh. Ilmu yang diamalkan, amal berdasarkan ilmu, berdasarkan contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang la ilaha illallah iman, percaya, yakin. Nah, turunannya itu adalah cinta dan rindu. Karena dah percaya, udah yakin Allah Tuhan kita, muncul yang namanya cinta dan rindu. Cinta kita kepada Allah, jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Rindu kita kepada Allah, maka kemudian kita perkuat ibadah kita kepada Allah, ya, sampai pada tahapan ibadah kita bukan lagi kewajiban, tetapi ibadah kita sudah pada tahapan kebutuhan, ya. Itu tuh sampai ada ungkapan wali Allah udah nggak sholat lagi, gitu, ya kan? Wali Allah udah nggak sholat lagi. Maksudnya bukan beneran kagak sholat, maksudnya adalah bagi wali Allah, bagi kekasih Allah, dia sholat bukan lagi kewajiban, melainkan sudah menjadi kebutuhan, gitu. Cuman bahasanya ada unsur balaghahnya begitu, ya. Jadi
Itu apa namanya, perjalanan ibadah kita begitu ke sana itu ya. Sampai kita rasakan ya. Sekarang malam ini saya kepengen memantapkan diri saya dan juga saudara-saudara saya ini jamaah Masjid Kuba ini. Pernahkah kita ini merenung, berpikir, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah kau jadikan hamba menjadi umat Rasulullah. Pernah nggak tuh kita begitu? Sering lupa alias belum ya. Kita yang ada mikir, merenung, ya Allah alhamdulillah dapat arisan. Mikir, merenung, ya Allah alhamdulillah ya objekan lancar. Orderan terus dapat. Begitu. Ya. Ayo saya ajak. Coba sisihkan beberapa waktu kita, terserah yang nyamannya bagi hadirin. Yang betul-betul kita bisa duduk beberapa saat, ya, gali, ya, potensi yang ada dalam diri kita ini, kesadaran akan diri kita ini, nikmat yang teragung adalah Allah tetapkan kita menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah dengan begitu nanti kemudian tadi tuh kerinduan kita, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Yang ada kerinduan untuk berjumpa dengan Allah. Ya. Sampai-sampai sholat itu ya syariatnya ditutup dengan salam gitu. Tapi hakikatnya itu bagi orang-orang seperti itu kayak nggak mau salam gitu. Sholat itu kayak nggak mau salam. Pengen terus gitu sholat. Gimana sih kita ketemu dengan kekasih? Dulu Bapak hadirin waktu muda, ketemu sama calon yang sekarang tuh, ya pengen cepat pulang apa terus menerus kan gitu? Ngaku aja ngaku gitu ya. Ya ini mas sekarang angkatan udah nggak musim lah ngomong aku cinta kamu gitu ya. I love you gitu. I love you, you love me, I and you love lapan gitu. Ya. I miss you, you miss me, I and you mimisan gitu. Ya, udah nggak musim gitu. Jangan dah untuk ukuran orang kayak begini jangan pakai ngomongin I love you ya sama orang rumah. Takutnya kata orang rumah, ya mau ngabisin orang gitu. Mau ngebekasin orang. Jangan dah. Jadi sebagaimana kekasih gitu kan, ya Allah, nggak pengen bubar gitu. Ya, maunya sholat terus nggak pengen salam gitu. Sama dengan kita bersama baginda Rasulullah SAW, ya ketika kita mengumandangkan sholawat terus, ya apa penutupnya itu? Kalau menurut Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi, Sahibul Mawsim Tuduradu, apa tuh menurut beliau tuh? Wa salatullahi ta'asha ashrafar rusli Muhammad wa salamun mustamirun كل حين يتجدد صلى الله محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله مرحبا Ya Rabbi salli alaihi wa sallim marhaban. Lagunya aja begitu, marhaban. Kan masih bisa dilanjutin tuh gitu. Ya, dari lagu aja tuh kayak nggak mau berhenti gitu. Jadi kalau depannya sholat, ujungnya salam, depannya sholli, ujungnya salim gitu ya. Wassalamun mustamir, kata Sahibul Maulid. Ya, salawat dan salam mustamir, terus menerus. Kullahinin yatajaddad, tiap waktu terbarukan. Jadi salat salam kita ini kepengennya tiap waktu dibaruin lagi, diulang lagi. Maka saya belum survei sih, tapi kok saya yakin husnuzon di antara hadirin di sini ada nggak yang kapok ngikut mahalul qiyam? Ada nggak yang kapok ngikutin bacaan Maulid Nabi? Ada nggak? Kayaknya nggak ada kan ya? Nggak ada. Paling kalaupun kapok kalau yang bacanya kagak enak gitu kali ya.
Ada di kampung-kampung. Di kampung-kampung ada gitu ya. Kalau ini kan masih tergolong kota dah gitu. Di kampung-kampung tuh ada ya, yang dia kagak mau ngeribetin gitu, ya ustadz seadanya dibaca muludan gitu. Ya ini faktor hemat juga itu, ya nggak mau ngundang ahlinya baca hadroh, dibaca sendiri ala kadarnya, suaranya pas-pasan gitu. Terus dia ngomong udah ke ustadznya, Pak Ustadz kita bikin maulid kecil-kecilan aja ya, hati-hati lo ngomong gitu tuh, segituin tuh, jangan barengan ngomong. Oh ngundang saya, tapi jangan pakai ngomong-ngomong bikin muludan kecil-kecilan. Emang muludan yang kita raih itu orangnya manusia biasa, orang kecil. Udah bikin, jangan pakai ngomong muludan kecil-kecilan, bikin muludan seperti biasanya, ya besar gitu. Kalau mau ngomong kecil-kecilan, ngomong aja amplop Pak Ustadz kecil gitu aja udah ngomong. Pakai ngomong muludan kecil-kecilan kan gitu. Iya. Jadi kita mah udah terlatih, kita mah udah inilah ya, kita udah yakin di sini biasa, ntar di sono diganti. Iya, di sono bukan di akhirat, bukan di tempat lain. Ya Allah, kaget saya bukanya kan begitu, ya kan? Iya, kita yakin. Udah hatam dah gituan mah. Iya, udah hatam gituan. Yang penting jangan pakai ngomong mulu dan kecil-kecilan. Ini manusia agung kan begitu. Ya, jadi hadirin kalian rahimakumullah, saya yakin kayaknya nggak ada yang bosen dah gitu ya muludan. Nah, jadi kalau sudah yakin, percaya, maka turunannya cinta dan rindu. Kan begitu juga. Kita yakin dan percaya dengan baginda Rasul adalah kekasih Allah, gitu kan. Bagaimana juga Nabiullah Adam. Ya Allah, saya pingin 3 ini ya. Tadi saya kepengen hadirin jadi orang bahagia, ya, merenung gitu, bersyukur kita. Ini model-model begini, termasuk yang ngomong nih model begini, ya ujuk-ujuk dijadiin umat Nabi. Pernah nggak kita mikir begitu tuh? Ya Allah. Mulai dari malaikat Jibril kepengen jadi umat Nabi Muhammad. Barangkali hadirin sering dengar dalam kitab Wasiatul Mustafa, Nabi yang ngabarin kepada Sayyidina Ali, tamanna Jibril, kan begitu. Berangan-angan siapa Jibril untuk menjadi bagian dari umat Rasulullah. Ada 7 penyebabnya. Saya nggak usah baca lagi dah ya. Udah hatam lah kalian hadirin sini ya. Tapi paling tidak nomor 1-nya itu apa? Ada sholat 5 waktu bersama imam. Itu yang bikin Jibril pengen. Nomor 7-nya ada syariat ikramul jar wal yatim. Ya, memuliakan tetangga dan yatim. Ya. Itu diantaranya 7 hal yang membuat Jibril pengen jadi umat Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi Musa. Nabi Musa juga pengen jadi umat Nabi Muhammad. Ya. Nah, yang kita mau pertegas di sini Nabi Adam. Nabi Adam bukan cuman pengen, tapi curhat sambil iri barangkali gitu, ya. Ada dalam kalamnya itu innal wa hukiya an Nabiullah Adam alaihissalam qala, dihikayatkan bahwasanya Nabiullah Adam berkata, innallaha ta'ala a'ta ummata Muhammadin arba karamat ma'ataniha. Sesungguhnya Allah Ta'ala menganugerahkan umat Nabi Muhammad 4 hal, 4 perkara yang tidak dianugerahkan kepada saya, kata Nabi Adam. Ya, iri, curhat, iri barangkali gitu ya. Apa tuh? Yang pertama kata Nabi Adam, qabulu taubati bi Makkah wa ummatu Muhammadin yatubuna fi kulli makan fatuqbalu taubatuhum. Taubat saya, kata Nabi Adam, diterima di kota suci Makkah. Sementara umat Nabi Muhammad dimanapun dia berada, dia bertaubat, diterima taubatnya. Amin ya Rabbal. Ya Allah, kan Nabi Adam maksiat di sorga diturunin di kisaran Sri Lanka, India, ya. Hawa di Jeddah. Lama mereka tuh belum diterima taubatnya. Ya, 100 tahun kemudian mereka jumpa di Arafah, ya berarti masih kisaran Makkah, baru kemudian diterima taubat. Nah, kita umat Nabi Muhammad di mana aja? Di Masjid Kuba, oh indahin masjid. Di rumah kita mungkin yang kotor, ya kita bertaubat, asal ada an-nadam, penyesalan dalam diri, diterima taubat kita. Enggak kudu-kudu ke Mekah. Mau kemana Bang Haji? Saya mau umroh.
Umroh lagi, iya. Saya pengen taubat lagi di Mekah. Lah, nggak mesti taubat ke Mekah, Bang Haji. Di sini juga bisa diterima taubatnya, gitu. Nah, artinya kalau mau umroh dah, gitu. Tapi jangan pakai ngomong mau taubat di Mekah, berarti nurunin derajat umat Nabi Muhammad, gitu kira-kira. Ya, nah ini omongan saya kagak didemenin sama orang-orang travel umroh, gitu. Iya, orang travel umroh kagak demen omongan saya ini. Ya, iya. Ya, emang sekarang umroh udah kagak gimana gitu ya, udah kurang sakral gitu ya. Udah gampang sekarang orang umroh, alhamdulillah gampang. Tapi gampangnya ya maksain gampang gitu. Ntar pulang baru kredit, ada yang begitu. Ya, pulang baru ngelunasin gitu. Ya, jangan dah, biasa aja kita. Ya, iya. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, kata Nabi Adam, aku dulu, ini terjemahnya langsung deh ya. Ani kuntu labisan, dulu aku berpakaian. Ketika aku bermaksiat, aku ditelanjangin, kata Nabi Adam. Sementara umat Nabi Muhammad, dia bermaksiat, dia telanjang, entar ujung-ujungnya dipakai baju. Apa tuh maknanya? Kiasan. Awal pencipta Nabi Adam dia dipakai baju, maknanya dimuliakan, ya. Sebagaimana orang dikenakan baju kan kayak dimuliakan. Saking dimuliakannya, malaikat, iblis suruh sujud kepada Nabi Adam, kan begitu. Tapi ketika dia tergelincir, disuruh jangan deketin pohon itu, bukannya cuman nggak deketin, ya, malah deketin, malah makan buahnya, kan begitu. Akhirnya kemudian Allah telanjangin. Apa maknanya Allah telanjangin? Ya kita bisa tahu ceritanya dalam Quran. Artinya apa? Dibuka tuh. Ya ini kesalahannya Adam begini, langsung dihukum, kan begitu. Nah kalau umat Nabi Muhammad maksiat telanjang, ujungnya dipakai baju. Apa maknanya? Ditutup aib kita. Betul. Amin ya rabbal. Maka kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani qaddasallahu sirrah, sifat Allah begitu banyak yang terpuji, tetapi ada dua yang melekat ketika berhadapan dengan umat Nabi Muhammad. Allah, pada diri Allah buat umat Nabi Muhammad apa itu? Dua. Satu, Ghaffar, Sattar. Ghaffar maha pengampun, Sattar maha penutup aib. Jadi bagi kita umat Nabi Muhammad, berbahagia kita karena kita punya Tuhan maha pengampun. Harus ada keyakinan betapapun besarnya dosa kita, betapapun banyaknya dosa kita, ampunan Allah, rahmat Allah masih jauh lebih besar. Amin ya rabbal. Betapapun banyaknya dosa kita, Allah tutup aib kita, ya Allah. Sekalipun ada hadis Nabi, idza aznaba abdun dzanban nukita sauda fi qalbi, kalau nggak salah begitu ya. Apabila seorang hamba melakukan satu dosa, maka berarti dia telah memberikan satu titik noda hitam dalam hatinya. Satu dosa, satu titik. 10 dosa, 10 titik. Ratusan dosa, ratusan titik. Sehingga hatinya gelap, keras. Gara-gara dosa, banyaknya dosa. Itu pun sebenarnya kita mesti bersyukur. Kenapa syukurnya? Titiknya, noda hitamnya ada di hati yang orang nggak ngelihat, nggak semua orang bisa lihat kecuali orang-orang yang sudah diangkat hijabnya, ya, munkasyafah, yang punya ilmu munkasyafah, ya, bisa ngelihat batin orang itu munkasyafah. Kalau ilmu kita baru ilmu muka siapa. Kalau orang alim, ya, ilmunya ilmu munkasyafah, ya, munkasyafatul qulub. Ya, kalau kita ilmunya ilmu muka siapa. Kita cuma bisa ngeliat orang jelek sama cakepnya doang, gitu. Iya. Itu pun masih bersyukur kita. Coba bayangin kalau satu dosa, ya, satu titik di wajah kita, 10 dosa, 10 titik di muka kita, ratusan dosa cemong muka kita. Ya Allah, amin ya robbal. Yang ketiga kata Nabi Adam, aku bermaksiat, kemudian aku dipisahkan dengan dipisahkan dari istriku, gitu. Tapi umat Nabi Muhammad, dia bermaksiat tetap utuh keluarganya, kan begitu kan? Iya kan, ketika dia bermaksiat langsung dipisahin. Nabi Adam di Sri Lanka, Hawa di Jeddah. Walaupun akhirnya mereka ketemu lagi, tapi kan 100 tahun kemudian. Lah model kita maksiat,
ikutin syarat Nabi Adam, dipisah, ya udah habis. Masa 100 tahun kan nggak nyampe kita. Gitu. Nah, berkaitan dengan nomor 3 ini, ada lagi riwayat itu yang menjadi kesyukuran kita. Kita bermaksiat, Allah nggak halangin kita dari kesehatan badan kita. Amin ya Rabbal. Kita maksiat terus, badan tetap sehat. Yang kedua, kita maksiat, Allah tetap ngasih kita rizki. Nggak dihalangin rizki kita. Yang ketiga, kita maksiat, Allah tutup dosa kita. Allah ampunin dosa kita. Kita maksiat, Allah kagak langsung hukum kita. Beda tadi dengan Nabi Adam tadi. Dia maksiat langsung dihukum, langsung dikeluarin. Nah, yang keempat tadi itu apa itu? Aku bermaksiat di dalam sorga, dikeluarin, ya. Tapi umat Nabi Muhammad maksiat di luar sorga, entar ujung-ujungnya dimasukin. Ya Allah. Amin ya Rabbal. Pede bener? Pede kita? Ada 5 syafaat kata Imam Nawawi. Imam Nawawi menjelaskan asy-syafaat khamsun. Syafaat itu ada 5 macam, ya. Pertama, kita kan ntar dikumpulin di padang mahsyar, ya. Dikumpulin di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar itu namanya haulal mauqif, ya. Haulal mauqif. Seremnya, ya. Seremnya hari perkumpulan. Gitu. Kita mati, dikubur di alam barzah, dibangkitin tuh di padang mahsyar. Itu nanti di padang mahsyar ada syafaat pertama, namanya al-irahatu min haulil mauqif. Syafaat berupa kenyamanan, kelapangan di padang mahsyar ketika manusia dalam rasa takut yang luar biasa. Saking takutnya. Kemudian keringat mereka membanjiri dirinya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi susun itu ada hadis menerangkan dari baginda Rasul, ada di antara mereka yang banjir keringatnya membanjiri sampai kedua mata kaki. Ada yang banjiri sampai kedua lututnya. Ada yang banjiri sampai pusar, sampai pundak, bahkan sampai kedua daun telinganya. Ya Allah. Itu semua bergantung kepada rasa takut dia kepada Allah selama di dunia. Ketika di dunia besar, tebal rasa takut dia kepada Allah, maka nanti di padang mahsyar makin sedikit keringatnya. Amin ya Rabbal. Tapi di dunia makin tipis, makin berkurang rasa takut dia kepada Allah, maka makin banyak nanti keringatnya di padang mahsyar. Ya Allah. Maka saat itulah kita sangat-sangat membutuhkan syafaat. Jadi hadirin kan seringkali ngomong kalau sambutan, seringkali dengar orang yang sambutan, ya. Sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan nanti kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya. Itu kan cuma omon-omon doang tuh, ya. Ya mudah-mudahan jadi doa gitu. Tapi supaya betul-betul jadi doa dan sampai pada diri kita, ayo sekarang nih kita mesti ingat syafaat kayak apa. Kapan, bagaimana? Imam Nawawi bantuin kita. Imam Nawawi bantuin kita ngejelasin. Satu, ingat-ingat ketika kita di padang mahsyar ada syafaat pertama, orang pada takut, kita dapat rasa irohah, dapat rasa murtah, seneng gitu. Ya, bahkan terpancar daripada wajah kita itu nur, sehingga orang-orang yang merasakan rasa takut, apakah dia kafir, munafik, itu pada nyari, ainal mu'min, ainal mu'min, mana orang beriman, mana orang beriman. Mereka pengen jalan di belakang orang beriman, gitu. Karena saking gelapnya, gitu, saking gelapnya. Yang kedua, kita ini nih bayanginnya di padang mahsyar. Habis gitu kan di padang mahsyar itu kan ngantri diadilin, ya, ngantri diadilin, dihisab, di mizan, ya, macam-macam tuh. Nah, syafaat kedua belum lagi dia diadilin, ketika sudah di padang mahsyar dalam keadaan murtah, dalam keadaan lapang, langsung dia masuk surga tanpa hisab. Amin ya Rabbal. Itu nomor 2. Nomor 2 kata Imam Nawawi, fi idkhali qaumin. Syafaat yang kedua adalah syafaat dalam memasukkan suatu kaum al-jannata bighairi hisab. Syafaat ketika memasukkan orang-orang, ya, tanpa hisab.
Gitu. Jadi kalau sudah tanda-tanda di padang mahsyar murtah, nyaman, tenang, tanda-tanda langsung tuh tol masuk surga. Yang ketiga, fi idkhali qaumin husibu istahaqul azab alla yu'adzabu. Sekarang yang ketiga itu manusia diadilin. Ngantri itu diadilin, dihisap, ditimbang amalan, terus keputusan memutuskan. Kan gitu. Pengadilan Allah memutuskan dia masuk neraka, begitu. Tapi belum dimasukin ke neraka, dia dapat syafaat dari baginda Rasul. Maka nggak jadi masuk neraka, nggak jadi diazab. Amin ya Rabbal. Yang keempat, syafaat yang keempat, sekelompok orang yang udah terlanjur masuk neraka, gitu. Jadi ketika dikumpulin padang mahsyar dia takut, banjir keringatnya, kemudian dihisap juga gagal, alias dia divonis neraka, kemudian nggak ada pembelaan, masuk ke dalam neraka. Ketika sudah di neraka baru ada syafaat. Fi ikhraji man udkhilan nar minal usad, ya. Apa namanya, dia di neraka kemudian dikeluarin, ya, lantaran dia neraka itu neraka lantaran maksiat dia gitu, ya. Nah, dikeluarin dari neraka. Ya, yang nomor 4 ini yang menurut keyakinan akidah kita mazhab Asy'ariyah, kemungkinan kita kayak begitu. Rata-rata kita nomor 4 kemungkinan begitu. Iya, kemungkinan kita rata-rata nomor 4 gitu. Kalau mati kita nggak mati syahid gitu. Apa tuh mati kita mati syahid? Nih, dari rumah udah niat sholat maghrib, kemudian sekalian niat thalabul ilmi. Belum Isya belum pulang, udah nggak ada umur, syahid dah tuh. Amin ya Rabbal. Oh, luar biasa. Atau kalau begitu rasanya susah bener Ustaz. Ya udah, ada yang gampang. Yang gampang nih ya, yang gampang. Kalau ada yang belum niat nih, niatin sekarang, ya Allah, pokoknya sisa hidup saya maunya ngaji baik. Udah diniatin. Pokoknya di mana, ya terutama tempat kita tinggal deh ya. Di sini nih, ya Maharta ada Masjid Kuba. Pokoknya ya Allah, kapan saja Masjid Kuba bikin pengajian, saya mau ngaji aja, udah niat. Jadi model kita niat puasa Ramadan pada malam pertama, kira-kira begitu. Iya. Udah niat ngaji aja dah. Kalau begitu tak aman tuh. Ya, ketika nggak ada umur, dia sudah tercatat sebagai orang menuntut ilmu. Maka kalau begitu mudah-mudahan syahid. Amin ya Rabbal. Di mana tanda-tanda syahidnya? Mulai dari alam barzah dia udah dikirimin guru untuk ngaji di alam barzah sampai ditegakkan nanti hari kebangkitan. Ya Allah. Iya, kita kalau nggak syahid, romannya nomor 4, neraka dulu kita. Berapa lama? Ya beda-beda di antara kita. Mungkin bapak-bapak rada lamaan, saya duluan kan begitu keluarnya. Atau mungkin saya duluan keluar, bapak belakangan kan gitu. Iya, terserah Allah aja itu mah ya. Ya nggak? Terserah yang ngomong juga. Yang ngomong kan menang gitu ya. Nah, ceritanya kita udah pada digodok semua dah gitu. Kan ibaratnya begini, ada ungkapan begini. Baju kotor emang harus dicuci. Tapi kalau sengaja ngotorin baju, tolol namanya, begitu kira-kira gitu. Ya. Begitu kira-kira. Ya kita kotor karena mungkin khilaf, salah, nggak sengaja, tergelincir, nggak kuat, dorongan nafsu, ya, lagi-lagi setan, iblis, nafsu jadi kambing hitam gitu kan. Padahal emang udah hobinya begitu kan gitu. Ya. Nafsu sama setan sama iblis jadi kambing hitam gitu. Ya. Lu nggak bosan-bosan lu begitu rusak begajulan lu. Aduh, gua nggak tahan sama godaan iblis. Ya Allah, iblis disalahin. Ya. Nah, jadi ntar pada akhirnya ketika sudah dikeluarin, ya, baru tuh mudah-mudahan semua kita sorga. Nah, di sorga ntar ada syafaat yang kelima. Apa tuh? Fi raf'i darajat fil jannah. Syafaat kelima adalah syafaat dalam mengangkat derajat dalam sorga. Gitu. Ya, semua ada pada dalam sorga. Ini jamaah Kuba di sini. Ya, pelataran sorga. Ya, DKM-nya ustadznya di lantai 1 gitu.
pada nyariin Sosuban mana Sosuban, oh ternyata udah paling atas gitu ya. Amin apa? Ya ngambulin diri aja dah ya. Iya, jadi apa namanya di sorga nanti pelan-pelan itu ya syafaat itu akan membantu kita naik. Nah, diantaranya adalah kalau pengen dekat dengan tempat duduknya Nabi, Nabi yang jamin aktarukum sholat alaiya. Di antara kalian yang terbanyak sholawatnya kepada ya. Jadi Tuhan guru kita sering itu ngajarin berpesan, banyakin sholat, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Makin banyak sholawat, mudah-mudahan kita tercatat menjadi orang yang terbanyak sholawatnya, mudah-mudahan makin dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sirul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وعفنا يا كريم وارحمنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا يا أكرم الأكرمين اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط العدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد الخير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الساعة وفي كل ساعة في هذا اليوم وفي معبد اليوم اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واضمن علينا من حسن الخاتمة اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد دعواهم بسبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.